Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang ya di Suari Guma. Itu siniar yang akan membahas tokoh-tokoh yang berpengaruh namun juga memiliki nilai dan sikap berakhlak. Oke, sebelum itu yuk kenalan dengan kami. Perkenalkan dahulu, untuk pertama kalinya saya Rika Salsabila, saya merupakan peran atau humas ahli pertama di RSUP Fatmawati. Lanjut Kak Mazaya. Halo, nama aku Mazali Intan Kusuma, perawat ahli pertama dari RSUP Dr. Sarjito. Lanjut, Kak Shalfa. Ika dari RSUP Dr. Sarjito sebagai perawat ahli pertama. Lanjut, Kak. Hai, aku Wida Fauzia Utami, tenaga sanitasi lingkungan dari RSUP Fatmawati. Lanjut, Kak Guntur. Halo semuanya, nama saya Guntur Septa. Saya di instansi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, bagian pada komputer ahli pertama. Silakan Mbak Rika. Oke, perkenalkan saya Rika ya. Tadi udah kenalan sama teman-teman saya semua di SOS dalam siniar kali ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memberikan sedikit insight nih atau perkenalan terlebih dahulu. Dalam episode kali ini, kami akan membahas 5 tokoh inspiratif yang menurut kami itu mencerminkan banget nilai dan sikap berakhlak. Dalam praktik nyatanya itu seperti apa? Kita bakalan bahas bareng di sini. Juga karena berakhlak itu memiliki 7 nilai, kita akan bahas tuh satu persatu. Sebenarnya tokoh ini itu melakukan penerapan apa gitu. Jika kamu penasaran banget, simak terus ya videonya. Gimana teman-teman? Mau kita lanjut ya nih? Lanjut dong. Lanjut. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau klaim dulu kalau misalkan terkait dengan pandangan tokoh yang kita pilih tidak berkaitan dengan politik, dengan konflik interestnya ya dari masing-masing individu, karena kita di sini murni membahas nilai sikap berakhlaknya tersebut. Apakah tokoh ini memang mencerminkan hal tersebut? Nah, untuk itu kita bahas nih di dalam podcast kali ini. Oke, Kak Majaya, gimana kalau Kak Majaya mulai duluan nih untuk memperkenalkan tokohnya? Boleh banget, Kak Rika. Makasih ya, Kak Rika. Oke, Kalau lanjut gitu, Kak Majaya. Sip. saya mau sharing duluan ya. Oke. Nah, di sini saya pilih Bu Shirley Juanda. Sebenarnya siapa sih yang kenal sama Bu Shirley? Beliau adalah Gubernur Maluku Utara yang sering banget muncul di mungkin FYP TikTok teman-teman ya. Nah, jadi kepemimpinan Bu Shirley Juanda ini menunjukkan bagaimana nilai berakhlak itu dapat diwujudkan dalam tindakan, berorientasi pada pelayanan, menjunjung akuntabilitas, dan membangun keharmonisan dalam kerjasama. Beliau juga menjalankan amanah dengan loyalitas dan kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan. Melalui semangat kolaboratif, kepemimpinan beliau ini menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa nilai berakhlak bukan sekadar konsep, melainkan pedoman nyata dalam melayani dan memberi manfaat bagi sesama. Nah, ini aku mau sharing beberapa nilai berakhlak banget yang terlihat dari proker-proker beliau ini. Yang pertama itu dari berorientasi pelayanan, Bu Shirley memastikan bahwa akses pendidikan berkualitas dan gratis untuk anak-anak di Maluku Utara, serta meningkatkan layanan kesehatan. Kemudian untuk nilai kompeten dan adaptif, Bu Shirley juga meresmikan dan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi di 68 sekolah, teman-teman, yang terdiri dari berbagai SMA, SMK, SLB, dengan anggaran APBD 2025. Kemudian akuntabel dan kolaboratif. Yang pertama itu Bu Shirley meningkatkan rumah layak huni dengan menangani 1.200 unit rumah tak layak huni dengan sistem yang transparan, pemantauan melalui aplikasi, dan perjanjian kerja yang jelas untuk menjamin kualitas. Dan yang kedua, mendorong survei penilaian integritas atau yang biasa kita kenal dengan SPI tahun 2025 bagi para ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Selanjutnya, loyal dan harmonis. Bu Shirley melanjutkan visi pembangunan jangka panjang dan percepatan program 3 juta rumah di Maluku Utara. Nah, itu sih yang bisa aku sharing sedikit tentang kepemimpinan Bu Shirley Juanda. Iya, emang keren banget ya Ibu Shirley itu ya. Oh iya, teman-teman nih, bagi yang baru bergabung dan baru nonton kita mau klaim lagi nih bahwasannya kita tidak berkaitan dengan preferensi politik ya, namun ini murni kita menggambarkan sosok tersebut memang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Oh iya, oke deh. Terima kasih banyak Kak Mazaya nih udah kasih kita info sangat-sangat luar biasa ya Bu Shirley Chowanda itu. Nah, tapi kalau menurut Kak Mazaya, apakah sosok Bu Shirley Chowanda itu bisa kita contoh nih? Namun sikap apa sih yang bisa kita contoh sebagai calon ASN di Kemenkes? Oh, Rika. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kepemimpinan Bu Shirley Juanda ini sangat menekankan prioritas di berorientasi pada pelayanan publik. Jadi perilaku Bu Shirley ini sangat terlihat mengedepankan kebutuhan masyarakat-masyarakat di Maluku Utara. Beliau juga sering turun langsung ke lapangan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga menunjukkan orientasi pada pelayanan publik.
Jadi nilai yang paling diangkat ya kalau menurut saya tuh berorientasi pelayanan sih kalau untuk Bu Shirley. Keren banget sih Bu Shirley, benar-benar banget ya kayak kita tuh wajib banget sih mencontoh beliau. Karena selain beliau itu merupakan orang yang benar-benar tegas banget ya, itu ada beberapa sikap yang memang perlu kita contohkan. Salah satunya adalah transparan ya Kak, dan juga dia berorientasi pelayanan karena sudah bisa memberikan terobosan yaitu membangun banyak rumah ya Kak untuk penduduk ya Kak. Betul banget Kak Rika. Ih keren banget tuh. Oke teman-teman, untuk Bu Shirley Conda di sini apakah ada yang ingin berpendapat? Kayaknya udah deh Kak. Aku kita lanjut ke yang lain. Oke, terima kasih banyak Kak Guntur. Oke, teman-teman, boleh kita lanjut ya untuk memperkenalkan sosok-sosok inspiratif lainnya yang menggambarkan nilai-nilai berakhlak. Oke, gimana kalau kita lanjut ke Kak Shelpa? Lanjut Kak Shelpa. Oke, nah ini kali ini kita akan bahas tokoh perempuan inspiratif lagi ya teman-teman terkait tokoh ASN berakhlak. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan Ibu Susi Pujiastuti. Beliau ini merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang ke-6 di bawah kepemimpinan Kabinet Joko Widodo. Nah, menurut saya nilai loyal dan berorientasi pelayanan beliau ini sangat kuat. Dilihat dari nilai berorientasi pada pelayanan, beliau ini sering turun langsung ke lapangan, belusukan gitu ya, untuk mendengarkan keluhan nelayan-nelayan kecil. Beliau juga membuat kebijakan yang solutif untuk menyelesaikan masalah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pemberantasan illegal fishing. Nah, kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan tenggelamkan. Nah, keberanian menenggelamkan kapal dan menolak suap triliunan, itu adalah bentuk pertanggungjawaban nyata terhadap kebijakan, berani mengambil keputusan besar dan juga siap mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Beliau ini membuktikan bahwa keberhasilan itu diukur dari integritas yang tinggi, jujur, berani, dan bertanggung jawab untuk membela kepentingan bangsa. Nah, meski beliau ini sering disorot ya karena latar belakang pendidikan formalnya, tapi beliau ini terus belajar, meningkatkan kompetensinya. Terbukti, beliau ini banyak mendapatkan penghargaan atas kinerjanya. Juga mempelopori penggunaan teknologi satelit untuk memantau pencarian ikan secara real time. Nah, meskipun dikenal sebagai sosok yang keras gitu ya, beliau ini merangkul berbagai elemen masyarakat, menghargai setiap apapun latar belakangnya, dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif dan juga harmonis. Loyalitas beliau ini juga tak tanggung-tanggung teman-teman. Beliau ini perlu kita contoh berdedikasi tinggi untuk bangsa dan negara. Beliau rela saat menjabat sebagai Menteri Kelautan, beliau melepas urusan bisnis pribadinya, Susi Air, demi fokus mengabdi untuk negeri. Pun beliau juga terus berinovasi, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan zaman. Di era digital seperti ini, beliau menggunakan media sosialnya untuk mengedukasi publik dan juga transparansi kerjanya beliau ini seperti apa begitu. Terus beliau juga menyadari untuk menjaga laut Indonesia ini tidak bisa sendirian. Beliau berkolaborasi bersama, menginisiasi, menyatukan berbagai unsur dari TNI, Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan untuk satu tujuan, yaitu menjaga laut Indonesia. Nah, mungkin itu ya teman-teman bisa kita teladani untuk eh, nilai-nilai berakhlak dari Ibu Susi. Wih, memang keren banget sih Bu Susi ini benar-benar menteri yang dahulu sih memang menjadi favorit saya juga tuh Kak Shelpa. Gimana teman-teman? Kenalkan sama Bu Susi kan? Betul. Kenal dong. Ada Ada satu yang nggak kenal sih Kak. ada satu jargon yang kayaknya Yang kita wajib literal ya, sebut Kak? bareng-bareng ya. Ayo kita sebut yuk. 1, 2, 3. Tenggelamkan. Tenggelamkan. Iya, benar banget tenggelamkan. Itu emang jadi merupakan hal yang unik dan tentu bikin kita semua teringat ya dengan beliau karena beliau itu juga terkenal tegas ya sama kayak Bu Shirley juga ya. Dan juga nih teman-teman kalau misalkan ada nggak satu Betul, momen Kak. di mana kita lihat di TV itu Bu Susi itu sedang menenggelamkan perahu ya teman-teman. Itu keren banget sih. Jujur itu keren banget. Dan nih Kak Shalpa, kalau misalkan nih ada yang bertanya, kalau misalkan ketegasan kayak Bu Susi itu sebenarnya merupakan bagian dari akuntabel atau bukan sih Kak? Nah, betul. Itu ketegasan itu juga termasuk ke dalam akuntabel. Dalam akuntabel itu kita berani gitu ya, integritas yang tinggi gitu. Jadi Iya kita betul. bisa mencontoh beliau ya, teman-teman. Betul banget Kak. Jadi kita memang harus mencontoh banget sih. Kenapa bisa beliau itu tegas, namun juga di satu sisi bisa mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan gitu untuk kebijakan yang beliau lakukan gitu ya di kementerian pada saat itu. Oke, teman-teman, gimana kalau kita lanjut nih untuk mengenalkan tokoh selanjutnya? Yes, Kak. Lanjut Kak. Lanjut ya. Nih, pasti penonton udah penasaran juga nih teman-teman. Gimana kalau kita beralih ke satu sosok yang laki-laki nih sosoknya bener-bener terkenal banget. Kayaknya Kak Guntur bisa ngejelasin nih. Siapa sih tokohnya Kak Guntur? Tolong kenalin dong. Ah,
Terima kasih Mbak Rika. Nah, untuk tokoh laki-laki satu ini adalah panutan saya Mbak dari dulu, dari semenjak saya SMP atau SMA. Dan mungkin ini panutan bagi kakak-kakak di luar sana juga. Tokoh ini adalah Bapak almarhum B.J. Habibie Pak. Kak, bayangin nih Kak, beliau ini kenapa saya memilih Bapak B.J. Habibie ini untuk menggambarkan nilai berakhlak tentang loyal Kak. Bukan tanpa alasan, karena kisah beliau benar-benar menggambarkan makna loyalitas yang bukan sekedar teori, tapi nyata dalam tindakan besar Kak. Uh, Bayangkan situasi Bapak B.J. Habibie saat masa lalu itu, beliau sudah berada di zona nyaman di Jerman, karirnya sangat gemilang, menjabat sebagai vice presiden di perusahaan penerbangan MBB, gajinya besar, fasilitasnya lengkap, karirnya jelas, masa depannya aman. Secara logika nih Kak, hampir tidak ada alasan untuk meninggalkan semua itu. Banyak orang bermimpi berada di posisinya tersebut Kak, termasuk saya saat ini. Namun, ketika Indonesia memanggil untuk membangun industri dirgantara nasional, beliau mengambil keputusan yang tidak mudah. Beliau memilih pulang, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kemampanan, dan memilih jalan yang penuh tantangan. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, mengabdi kepada tanah air. Dari sini kita bisa melihat bahwa loyalitas bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan besar demi kepentingan yang lebih luas. Loyalitas berarti menempatkan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi, Kak. Gitu, Kak. Luar biasa. Jujurnya, memang ya Bapak Presiden kita ini, Bapak Presiden B.J. Habibie merupakan sosok yang benar-benar sangat jadi teladan ya bagi kita semua. Benar nggak Wah, teman-teman? betul, Kak. Benar banget. Betul banget. Pada saat itu juga beliau lagi sedang masa-masa sulit ya Mas ya? Iya, apalagi waktu pas dia merintis di Jerman itu bukan sekedar kayak dari langsung ke manajer, Kak. Dia benar-benar dari bawah diuji, lalu di namanya patahan-patahannya yang buat kan dia banyak sekali tuh Kak buat pesawat-pesawat dari teori-teorinya beliau Kak gitu. Sampai kakak mungkin pernah lihat kali kak film-film yang diadaptasi dari Bapak B.J. Habibie kak gitu. Itu mungkin 90 sampai 100% itu di dari story life-nya dia kak. Iya, Betul benar banget. banget sih. Kalau sampai dibuat film berarti memang seberpengaruh itu ya, benar ya Mas ya? Betul. Itu sampai jadi panutan sih kak sebenarnya. Betul banget, panutan ya Kak ya. Iya. Sebagai sosok pemimpin yang keren, yang akuntabel, yang loyal, juga loyal terhadap istri ya. Wah Itu betul kak. sangat-sangat luar biasa itu, karena zaman sekarang menjadi tantangan terberat ya. Iya. Loyal kan, gitu. Jadi kalau Bapak B.J. Habibie ini kita bisa mengambil nilai loyalitas ya Mas ya. Betul Kak, banyak sekali yang bisa kita ambil. Mungkin sebuah nilai berakhlak, mungkin menurut saya ada di beliau. Tapi saya mengambil pilar dari beliau itu panutannya adalah loyal Kak. Jadi saya melihat dari beliau itu kalau pelajaran yang bisa kita ambil sebagai ASN Kak, seringkali kita merasa lelah mengeluh tentang fasilitas, gaji, atau kondisi kerja Kak. Itu hal yang manusiawi menurut saya. Namun, kisah Bapak Habibie mengingatkan bahwa pengabdian adalah tantangan memberikan kontribusi terbaik dari kemampuan yang kita miliki. Dimanapun kita ditempatkan, mau itu di Rumah Sakit Fatmawati, di pusat, di IKN, atau dimanapun Kak. Yang penting kita loyalitas berarti menjaga nama baik instansi yang kita duduki sekarang. Bekerja dengan integritas serta menghindari tindakan yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Karena pada akhirnya kepercayaan publik adalah modal terbesar dalam pelayanan. Jadi, makna loyalitas yang bisa kita pegang adalah sederhana namun kuat. Bukan tentang seberapa besar yang kita terima, tetapi seberapa besar yang kita bisa berikan untuk bangsa, organisasi, dan masyarakat, terutamanya untuk tanah air kita Indonesia. Wih, keren banget. Ayo kita kasih reaksi untuk Mas Guntur. Tepuk tangan, Nuri. Emang sekeren itu sih Mas untuk B.J. Habibie ya sebagai tokoh yang memang sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Khususnya untuk kita sebagai calon ASN, juga untuk masyarakat Indonesia dan generasi muda ya Mas ya. Gitu. Oke nih dari teman-teman apakah ada yang ingin berkomentar nih terkait nilai sikap perilaku berakhlaknya dari Bapak B.J. Habibie? Ya, dipersilakan teman-teman. Saya melihat juga ya beliau ini kolaboratif karena mampu ya untuk bekerja lintas sektor saat masa sulit. Benar-benar benar kalau juga. Dan juga meskipun era kepemimpinannya cuma sebentar ya, tapi relatif harmonis gitu ya waktu Pak B.J. Habibie menjabat ya.
Iya, betul. Betul. Apalagi saat beliau menjabat jadi presiden itu rupiah itu sangat melemah Kak, dari 16.600 kalau tidak salah itu bisa ditetapkan oleh beliau itu sekitar sampai 6 ribuan gitu. Itu benar-benar dia bisa mengurangi 10.000, menurunkan, menguatkan lagi rupiah kepada internasional Kak gitu. Itu hebat banget ya Kak ya. Emang Hebat, dan ini memang penghargaan terbesar sih untuk Bapak B.J. Habibie ya, karena kita mengalami masa-masa sulit namun berhasil bangkit ya Betul teman-teman. Kak. Apalagi dulu kan ada beliau bikin pesawat N250 Gatot Kaca ya Kak. Belum lagi ada perusahaan-perusahaan di baliknya seperti IPTN kalau kakak tahu gitu, industri pesawat terbang Nusantara, atau kalau kakak kenal saat ini mungkin Dirgantara Indonesia. Nah itu pengenalan dari PTN Kak gitu. sampai sekarang pun Wih, keren pesawatnya banget. dimuseumkan ya Kak ya. Betul Kak, di museum Kak. Nanti lain kali kita main-main kali ya ke sana ya. Wah, luar Ya, biasa. kita Semoga harus ya. harus harus banget sih, kita harus Semoga sih. mengunjungi Iya, tempat-tempat yang memang bersejarah gitu ya Kak. betul. Karena kita kan Ya. juga ingin mengedepankan sikap cinta tanah air nih gitu. Siapa tahu kita bisa mengenalkan hal tersebut juga kepada generasi-generasi Iya, muda gitu. cerita anak cucu. Betul, betul banget. Jadi ini informasi yang diberikan oleh Mas Guntur ini benar-benar bermanfaat banget ya teman-teman. Gimana? Setuju nggak? Ini bermanfaat. Setuju banget Kak. Setuju banget Kak. Terima kasih ya. Oke, sip, sip. Sama Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Guntur sudah memberikan kita informasi terkait dengan Bapak Presiden Habibie, di mana memang beliau ini sangat luar biasa ya, dan ada nilai-nilai yang memang sudah difokuskan untuk kita nih sebagai calon ASN muda. Oke, untuk itu kita sepertinya wajib lanjut nih Kak. Gimana kalau kita lanjut ke Kak Wida ya? Karena beliau sepertinya sudah ingin sekali memberitahu nih siapa sih tokoh yang dimaksud nih sama beliau, siapa sih tokoh yang menurut beliau ini sangat inspiratif. Oke, lanjut Kak Wida, mungkin bisa langsung aja nih dijelasin dan dikenalkan nih ke kita-kita dan juga kepada penonton. Oke, lanjut Kak Wida. Baik, terima kasih Kak Rika. Sebelumnya tokoh panutan yang saya ambil ini adalah Pak Anies Baswedan. Nah, kalau kita bicara tentang Anies Baswedan, kita ini nggak bisa lepas ya dari latar belakang beliau sebagai akademisi yang kemudian masuk ke pemerintahan. Beliau ini lahir di Kuningan tahun 1969, menempuh pendidikan di UGM dan melanjutkan studi kebijakan publik di Amerika Serikat sampai meraih gelar doktor. Nah, sebelum menjadi gubernur ya, beliau ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era tahun 2014 sampai 2016 dan selanjutnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Nah, kalau kita lihat dari dua jabatan ini, kita bisa lihat gimana nilai ASN yang berakhlak tercermin dalam kebijakan yang dijalankan. Nah, contohnya ini adalah waktu beliau menjabat sebagai Mendikbud, salah satu program yang cukup dikenal adalah Indonesia Mengajar, yang memang beliau dirikan sebelum jadi menteri, lalu semangatnya dibawa ke kebijakan pendidikan nasional. Kemudian peluncuran program Garda Pembelajar dan penguatan UN berbasis komputer atau UNBK ya. Jadi itu lebih mudah nggak sih? Kalau sebelumnya kita UN itu pakai kertas LJK nggak sih Kak? Nah sekarang ini jadinya tuh berubah menjadi UNBK. Nah UNBK ini menunjukkan upaya adaptasi sistem pendidikan ke arah digitalisasi dan transparan. Nah, kalau kita kaitkan juga ya dengan nilai berakhlak, di sini juga terlihat ya dari nilai kompeten dan adaptif. Nah, kompeten ini karena kebijakan pendidikan dirancang berbasis peningkatan kualitas guru dan sistem evaluasi. Dan adaptifnya itu karena dari yang sistemnya sebelumnya manual, jadi sekarang ini berbasis teknologi. Lalu ketika menjabat juga ya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dari nilai pelayanan publik itu beliau ini makin terlihat seperti program KJP. Nah KJP ini kan masih berjalan ya untuk anak-anak sekolah ya, untuk dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini jelas mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena pemerintah hadir untuk memastikan akses pendidikan lebih merata. Lalu kemudian ada program DP 0 rupiah yang untuk hunian, seingat maksudnya tuh beli rumah tuh sekarang udah mahal banget ya kakak. Jadi ada program DP 0 rupiah ini untuk memudahkan calon pembeli ya. Jadi tidak diberatkan dengan harus DP segini, jadi bebas gitu. Nah, terlepas dari pro dan kontra ini, program ini menunjukkan keberpihakan beliau pada kebutuhan dasar masyarakat khususnya di perkotaan DKI Jakarta. Nah,
Yang menarik juga adalah inovasi digital, yaitu Jaki atau Jakarta Kini. Nah, aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform, mulai dari laporan aduan warga, informasi banjir, layanan kesehatan juga masuk ya, sampai bantuan sosial tuh di-share ya di Jaki itu. Dan menurut saya nih, dari aplikasi Jaki ini juga memudahkan ya masyarakat, misalkan ada aduan mungkin masalah di lapangan seperti apa gitu, jadi bisa langsung dilaporkan ke Jaki dan nanti ada tindak lanjutnya langsung gitu, jadi 1 kali 24 jam. Nah, menurut saya ini mencerminkan dengan nilai adaptif dan kolaboratif. Nah, adaptif ini karena mengikuti perkembangan teknologi, jadi masyarakat nggak usah ikut-ikut datang ke kantor pemerintahan ya, langsung aja via aplikasi lebih gampang, nggak makan banyak waktu juga. Lalu untuk kolaboratifnya karena melibatkan banyak perangkat daerah untuk menyatukan layanan dalam satu sistem. Lalu juga di bidang transportasi, yaitu Jaklingko yang sampai saat ini masih dipakai ya, untuk memudahkan masyarakat naik transportasi kemanapun ya, dengan pengembangan kawasan berbasis TOD itu juga menunjukkan pendekatan sistem yang terencana. Nah, ini bisa kita lihat ya sebagai bentuk nilai kompeten karena kebijakan disusun berbasis konsep tata kota yang modern. Jadi setiap kebijakan publik pasti ada dalam ruang evaluasi, misalnya penyelenggaraan Formula E atau kebijakan penanganan banjir. Nah, dari sini juga nilai akuntabilitas diuji di mana kebijakan itu dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dari sisi anggaran maupun dampaknya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, kalau dari nilai berakhlak yang paling menonjol dalam kepemimpinan Anies Baswedan bisa dikatakan adalah kolaboratif. Karena dari sektor pendidikan, dari tata kota, pendekatan yang sering ditekankan itu adalah kerjasama. Jadi baik dengan guru, dengan komunitas swasta, maupun dengan masyarakat luas. Itu sih Kak, untuk aku pilihannya adalah Anies Baswedan karena menonjol banget ya untuk kolaborasi. Oke, terima kasih banyak Kak Wida. Ini benar-benar informasinya sangat lengkap sekali ya teman-teman. Karena memang kita juga dikenali nih selain kita tahu nih sosok Bapak Anies Baswedan ini sebagai gubernur, juga kita dijelasin juga ya sama Kak Wida apa aja sih program-programnya yang benar-benar sangat-sangat mencerminkan. Betul Kak Wida. Betul. Oh iya Kak Wida, kalau misalkan kita nih sebagai calon ASN baru gitu ya, masih pada muda, kira-kira nilai apa sih yang memang sangat-sangat bisa kita adaptasi nih ke diri kita masing-masing gitu? Karena kan yang kita tahu tadi kan Bapak Anies Baswedan juga orang yang sangat kolaboratif gitu ya, juga menunjukkan sikap loyal, menunjukkan sikap orientasi pelayanan gitu, dan juga adaptif. Kira-kira dari 7 nilai tersebut, apa sih yang bisa kita adaptasi gitu? Apa sih yang bisa kita contohkan ke diri kita? Kalau menurut saya ini kan kita nih dari rumah sakit ya, kolaboratif itu masuk ya. Karena kalau di rumah sakit kan kita berkoordinasi dengan lingkungan kerja yang lain, gitu. Itu masuk gitu. Selain itu juga kita komunikasi juga, mungkin kayak kolaborasi misalkan ada kegiatan yang membutuhkan memang tapi ya terhubung dengan sektor yang lain gitu kita koordinasi. Lalu selain itu juga ada adaptif ya. Jadi untuk memudahkan misalkan pelaporan yang biasanya manual, kita bisa alihkan menjadi digital gitu. Jadi kita lebih mudah untuk rekap dari laporan-laporan yang dari kegiatan yang kita buat, dari kegiatan yang kita laksanakan. Wih, memang keren banget sih ini Bapak Anies Baswedan. Memang patut kita acungi jempol. Yuk kita kasih reaksi untuk Kak Wida, tepuk tangan. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat lengkap dan juga sangat mendetail ya apa aja sih programnya yang memang benar-benar mencontohkan penerapan dari nilai-nilai berakhlak ya teman-teman. Betul kan? Iya, oke teman-teman kira-kira ada gak nih yang mau berkomentar terkait Bapak Anies Baswedan? Atau mau dilanjut? Boleh lanjut lagi Kak. Untuk Oke, kita lanjut ya. selanjutnya. Kalau selanjutnya berarti nih aku mau kenalin boleh nggak nih teman-teman? Boleh Ya. banget dong Kak. Boleh ya, oke. Jadi ada satu tokoh yang sebenarnya masih berhubungan nih sama Bapak Anies Baswedan. Jadi tokohnya ini adalah salah satu tokoh gubernur yang sekarang menjabat di DKI Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung. Siapa yang nggak kenal sama Bapak Pramono Anung? Ayo, pada kenal nggak nih teman-teman? Tahu doang. Kenal ya pasti ya, sering muncul lah ya di TV ya. Iya, Oke, betul. di sosial media apalagi. Jadi memang Bapak Pramono Anung ini merupakan orang yang sudah lama lah menjabat di pemerintahan. Namun sebelum jadi gubernur, beliau merupakan sekretaris kabinet di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Nah,
Fakta menariknya nih, Bapak Pramono Anung itu sebenarnya dari awal kuliahnya bukan kuliah pemerintahan gitu teman-teman. Beliau merupakan salah satu lulusan teknik. Bayangkan orang teknik bisa gabung ya masuk ke dalam pemerintahan dan juga masuk ke dalam unsur politik. Nah, beliau menjabat sebagai sekretaris kabinet, juga sekarang kan menjabat sebagai gubernur DKI. Ada beberapa nilai berakhlak nih yang bisa aku jelasin dan aku kasih info ke teman-teman semua. Jadi salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Kenapa berorientasi pelayanan? Karena beliau bisa loh masih melaksanakan pendengaran pendapat di balai kota. Jadi banyak masyarakat DKI yang mau menyampaikan langsung aspirasi bisa langsung datang ke balai kota tanpa memandang ras, suku, agama. Intinya datang aja nggak apa-apa. Namun tentu hal ini juga mendukung berorientasi pelayanannya. Karena apa? Karena beliau juga cekatan dan solutif. Contohnya apa? Contohnya dalam keadaan banjir Jakarta di awal-awal tahun kemarin. Karena pada saat banjir Jakarta beliau langsung menerjunkan kebijakan di mana langsung tuh ada pompa untuk menyedot banjir. Pokoknya langsung siaga cepat melalui tim pasukan oranye dan pasukan biru ya. Kalau yang tinggal di Jakarta pasti tahu tuh dua pasukan itu. Nah, yang kedua adalah nilai adaptif ya. Karena apa? Sama yang seperti yang dijelasin oleh Kak Wida, sebenarnya program di DKI Jakarta itu kan berkelanjutan ya, Kak. Benar nggak, Kak? Benar banget kan? Betul Karena banget. ya, karena apa? Karena di Jakarta itu memang masyarakatnya terus berkembang gitu, dinamika politika juga terus ada dan berkembang juga. Jadinya memang kita harus banget tuh uh, nunjukin lah sikap adaptif itu. Karena apa? Karena di masa pemerintahannya Bapak Pramono Anung ini, fitur Jaki juga makin ditambah nih, Kak. Yang tadinya fitur tersebut cuman untuk aduan saja, namun kalau sekarang itu kita bisa manggil ambulan gitu ya, dalam satu aplikasi gitu. Jadi, kalaupun warga ada yang membutuhkan bantuan terkait ambulan, atau bahkan yang ingin konsultasi kejiwaan, itu juga bisa di dalam satu aplikasi tersebut gitu. Jadi menurut Lebih saya itu lengkap ya. juga menjadi salah satu hal yang menonjol gitu ya untuk masa pemerintahannya dan juga sosok dari Bapak Pramono Anung. Yang ketiga nih, yang terakhir yang menurut saya perlu banget nih saya informasikan ke teman-teman semua, yaitu nilai harmonis. Kenapa? Karena beliau itu satu-satunya gubernur yang menyatukan gubernur-gubernur sebelumnya. Siapa aja tahu kan? Ada Bapak Anies Baswedan, Bapak Basuki Cahayapurnama gitu. Beliau justru menyatukan gitu. Yang tadinya orang-orang berpikiran bahwa pasti berseberangan nih antara Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Basuki Cahayapurnama gitu ya. Namun beliau itu justru menyatukan. Karena apa? Karena menurut beliau eh, justru penyatuan ini bisa mengoptimalkan pelayanan masyarakat DKI Jakarta ke depannya. Karena berdasarkan masa pemerintahan sebelumnya justru kan sudah terbangun tuh program-program unggul ya Kak, kayak Kak Wida jelasin gitu ya. Kayak programnya Bapak Basuki untuk pembangunan RSUD di setiap kecamatan seperti itu. Jadi memang nilai harmonis ini justru menyatukan dan juga dan juga langsung membuat pengoptimalan pelayanan masyarakat jadi lebih bagus lagi, jadi lebih komprehensif lagi. Bukannya justru merugikan, justru ini menjadi hal yang positif sih. Dan itulah tiga nilai yang menurut saya bisa tercermin ya dari Bapak Pramono Anung. Beliau merupakan ASN berhaklat sih menurut saya pribadi gitu. Gimana teman-teman? Ada yang kah yang mau ingin berkomentar nih terkait Bapak Pramono Anung? Iya Kak Rika, aku tuh salut banget sih karena beliau ini ya, jadi kayak menyempurnakan program yang memang sebetulnya sebelumnya udah ada, tapi disempurnakan terus-menerus gitu ya. Jadi Betul benar banget, betul banget. berkelanjutan. Heeh, Beliau keren juga banget ini sih. loh Kak, fakta menariknya ya, beliau juga sangat-sangat mendengar sih aspirasi masyarakat terkait dengan supir Jack Wingko yang ugal-ugalan tuh beliau langsung mengeluarkan ultimatum gitu ya. Kalau emang supir ini tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, akan ada hukuman seperti itu. Jadi memang tidak perlu waktu lama ya, sebagai seorang gubernur bisa menjawab hal tersebut gitu. Jadi itu menurut saya juga salah satu bentuk ya nilai-nilai berakhlak seperti itu. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin berkomentar? Saya cukup ya Kak, demi mempersingkat waktu ya. Oke, betul banget deh. Terima kasih Mas Guntur, Kak Maza ya teman-teman semua. Oke, kalau kita sudah membahas kelima tokoh yang menurut individu masing-masing merupakan sosok yang inspiratif, juga sangat menggambarkan nilai-nilai berakhlak. Gimana kalau kita langsung aja nih memberikan rating ya, memberikan nilai 1 sampai 5 gitu. Atau kalau emang kita sangat setuju banget, langsung aja nih kita angkat tangan aja ya. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju, setuju. Kita resen aja ya Kak Rika ya. Ya, raisain aja atau angkat tangan aja ya. Karena emang ini tokohnya luar biasa banget gitu. Nggak bisa kita nilai juga dari nilai 1 sampai 5 gitu ya. Karena emang luar biasa banget. Oke, teman-teman, gimana kalau kita mulai dari tokoh yang pertama? Oke? Ayo, lanjut. Oke, gimana? Teman-teman semua, ayo angkat tangannya untuk Ibu Sherly Colanda.
Oke, terima kasih banyak. Ada 3 orang ya yang langsung mengangkat tangan bahwa, menggambarkan Bu Sherly Coanda sangat-sangat ASN berakhlak banget gitu. Oke, selanjutnya adalah Ibu Susi Pujiastuti. Oke, turunkan teman-teman. Ya, Bu Susi memang sosok yang hebat lah. Nggak mungkin ya kita sebagai perempuan sangat-sangat tidak ingin menjadi seperti beliau. Pengusaha sukses dan juga menjadi pemimpin yang hebat. Oke, selanjutnya adalah Bapak B.J. Habibie. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Sudah pastilah ya, karena beliau levelnya juga bukan main-main ini. Tingkatannya sudah presiden ya. Tentu permasalahannya sehari-hari pun juga berbeda, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Bapak Anies Baswedan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Boleh diturunkan. Bapak Anies Baswedan juga sangat-sangat luar biasa ya. Banyak penghargaannya. Selanjutnya Bapak Pramono Anung. Terakhir nih. Oke, teman-teman boleh diturunkan. Sip, terima kasih banyak teman-teman. Berarti saya akan menyatakan pernyataan bahwa Bapak Presiden B.J. Habibie merupakan pilihan kelompok 3E A. Ah, Nah, Gimana teman-teman? Setuju ya kalau Bapak B.J. Habibie ya? Setuju Kak. banget sih Karika. Soalnya berakhlaknya tuh udah kayak beda level gitu ya. Betul banget. loyalitas tanpa batas ya. Iya. Loyalitas dengan istrinya juga ya, itu sih luar biasa. Oke teman-teman, kalau misalkan ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin untuk Mas Guntur kali ya, karena beliau merupakan yang kenalin kita nih dari sosok B.J. Habibie tersebut. Mas Guntur, Ya, Kak. satu pesan untuk generasi muda, siapa tahu yang menonton ini masih anak-anak muda ya, yang masih pada sekolah. Satu nilai yang harus banget dicontoh nih. Apa tuh kira-kira? Kalau menurut saya itu, kalau yang mau dicontoh itu loyalitasnya sih Kak, yang tadi aku jelaskan ya. Beliau sudah dalam posisi yang ya bukannya ece-ece lagi ya, sudah perusahaan penerbangan di Jerman pula, terus jadi presiden di perusahaan itu. Tapi saat pemerintahan di kala itu memanggil beliau, beliau siap melepas semua yang ada di benaknya itu untuk mengabdi ke tanah air kita Kak. Gitu. Meskipun juga beliau termasuk salah satu presiden yang singkat ya kayak dalam kala itu, tetapi beliau eh, berusaha untuk menjalankan amanatnya tersebut gitu Kak, dengan sebaik-baiknya. Nah, Gitu. keren ya Kak. Loyalitas Keren banget sih. mengabdi pada negerinya. Iya. Betul banget Kak Shalpa, setuju banget. Makasih banyak Mas Guntur. Oke teman-teman semua, sepertinya pembahasan kita kali ini sudah jelas ya siapa pilihan kelompok kita berdasarkan siniar ini. Pembahasannya luar biasa banget nih, informatif banget dan juga meluas banget ya. Oke, teman-teman semua, sepertinya kita bakal akhiri nih pertemuan kita di siniar kali ini gitu ya. 3E gitu bareng-bareng ya. Ya. Oke. Ya, kelompok 3E GA. angkatan 10. 100%. Terima kasih banyak teman-teman dan penonton semua. Jaga kesehatan, jaga persatuan untuk bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.